Mari kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kiranya firman hari ini jatuh di tanah hati kita yang paling subur. Kita berdoa. Bapa di sorga, maha besar Engkau Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sudah mengagungkan Engkau melalui pujian pengagungan pada Tuhan. Kiranya setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kini saatnya kami buka hidup kami untuk firman Allah ditaburkan, supaya firman itu dapat berakar, bertumbuh, berbunga, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi alat Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan bagi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Merupakan satu sukacita dan kebahagiaan bagi kita kalau Allah masih memberikan saya dan saudara kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Firman Tuhan hari ini berjudul menaklukkan kekhawatiran dengan kekuatan iman. Menaklukkan kekhawatiran dengan kekuatan iman. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sadar, kita tahu bahwa hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kekhawatiran, bagaikan tamu tak diundang yang seringkali menyapa kita, mendatangi kita di dalam hidup kita. Ada perasaan cemas akan masa depan. Mungkin ada di antara kita yang sedang dalam kondisi ini. Adanya juga ketakutan akan kegagalan.
berkata apakah usaha atau sesuatu yang saya mulai ini akan berhasil atau gagal. Bahkan juga tidak sedikit ada orang yang ragu akan kuasa Tuhan dan berkata, apakah Tuhan akan menolong saya? Benarkah apa yang dijanjikan dalam firman-Nya nyata dalam hidup saya? Bahkan hal-hal negatif yang lain, yang semuanya itu dapat menggerogoti iman, dapat mencuri ketenangan jiwa kita. Saudara-saudara, Petrus dalam bukunya, dalam suratnya yang kita baca hari ini, memberikan kita beberapa hal. Kebenaran bagaimana kekuatan iman dapat menaklukkan kekhawatiran. Dapat menaklukkan kekhawatiran dalam diri kita dengan memiliki apa yang disebut dengan kekuatan iman. Beberapa kebenaran perlu kita renungkan bersama-sama supaya kita mampu menaklukkan, mengatasi kekhawatiran apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Milikilah kekuatan iman. Maka untuk mendapatkan kekuatan iman itu hal yang pertama saudara-saudara adalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayat yang ke-6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara sekalian, dosa telah mengubah banyak hal yang positif dalam diri kita menjadi hal yang negatif. Salah satunya adalah kecenderungan manusia untuk mengandalkan dirinya sendiri. Untuk bersandar pada kemampuan dirinya. Tidak sedikit di antara kita untuk mengejar pencapaian, merencanakan masa depan. Dia berusaha dengan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Akan tetapi saudara-saudara, firman ini Petrus mengingatkan kita, ternyata kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sekali lagi saudara-saudara, kita adalah orang, kita adalah makhluk ciptaan Allah yang juga memiliki keterbatasan. Siapapun dia, akhirnya kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu pesan pertama. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat itu saudara-saudara memiliki pengertian yang pertama. Mengakui keterbatasan kita dan kebutuhan kita akan pertolongan dari Dia, dari Tuhan. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan, adalah orang yang sadar dirinya terbatas. Dia mengakui keterbatasan. Dia mengakui ketidakmampuannya dalam segala hal. Filosofi hidupnya adalah, aku tak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak menolong. Yang kedua, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat artinya menempatkan Tuhan pada posisi yang benar. Yaitu sebagai pribadi yang memiliki kuasa dan otoritas tertinggi dalam kehidupan kita.
Memang tidak semua orang sadar bahwa Tuhan itu prioritas utama. Ada banyak orang merasa Tuhan itu hanya diperlukannya di saat-saat tertentu. Di saat dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru dia tanya Tuhan, baru dia cari Tuhan. Di saat dia menghadapi jalan buntu, baru di situ dia berkata, Tuhan, aku tak sanggup lagi. Mari kita berubah. Bahwa di saat terbaik sekalipun dalam diri kita, kita harus tetap mencari dan mengandalkan Tuhan. Menempatkan dia pada posisi yang benar. Artinya, dia yang paling utama. Dia pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan. Saudara-saudara, dengan merendahkan diri kita membuka hati untuk menerima kasih dan kuasa Tuhan. Saya berharap seluruh jemaat ini rendahkan dirimu. Sungguh-sungguh di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan ada orang yang angkuh. Jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita harus mengakui bahwa kita tidak sanggup menghadapi tantangan hidup sendirian. Kita membutuhkan Tuhan untuk dapat menopang dan membimbing kehidupan. Maka dengan demikian kita akan mampu menaklukkan kekhawatiran. Karena kita memiliki iman yang teguh. Karena kita memiliki kekuatan iman. Yaitu diri yang bersandar pada tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan adalah ayat yang ketujuh. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Firman-Nya jelas berkata ada kalimat perintah di sana. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi memang akibat dosa kekhawatiran itu ada pada setiap kita. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Seorang istri bisa khawatir apakah suami saya duluan meninggalkan saya. Sementara dia yang pemegang kehidupan, dalam arti dia yang mencari sumber nafkah, sumber kehidupan kami. Kalau dia duluan, apa yang akan terjadi? Ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Tapi Alkitab berkata diperintahkannya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab Ia yang memelihara kita. Saudara-saudara, Alkitab banyak kali melarang kita untuk tidak khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran itu adalah beban yang berat. Kekhawatiran seringkali berasal dari rasa takut akan masa depan. Masa depan yang tidak pasti. Cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi. Nah ini yang seringkali terjadi ya. Belum terjadi kita udah takut duluan. Belum terjadi kita udah cemas duluan. Seperti contoh yang saya katakan tadi. Padahal nggak terjadi. Alkitab sudah kasih peringatan. Apa yang kau khawatirkan? Justru itu yang terjadi padamu. Apa yang kau khawatirkan itu yang akan menimpamu. Maka saudara-saudaraku sekalian. Apapun yang masuk memuasai hati pikiran kita perihal kekhawatiran. Firman ini jelas memerintahkan serahkan pada Tuhan. Beban kekhawatiran ini dapat melumpuhkan kita. Dan dapat menghalangi hidup kita untuk menikmati sukacita dan damai sejahtera. Tidak pernah kekhawatiran menambah kita kekuatan. Tidak pernah kekhawatiran membuat damai sejahtera tinggal dalam diri kita. Tapi kebalikannya. Sukacita, damai sejahtera hilang oleh datangnya kekhawatiran. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan.
itu dapat kita lakukan melalui doa kita. Bagaimana saya menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan? Lewat doa kita. Di dalam doa kita lah kita berkata, Tuhan, ini sedang aku khawatirkan sekarang ini. Memang saya salah, belum terjadi, tapi saya sudah takut duluan. Saya sudah khawatir duluan. Maka apa yang kukhawatirkan ini Tuhan, aku serahkan padamu. Dengan kita berdoa sungguh-sungguh, penuh keyakinan, percayalah, doa kita akan menolong kita melepaskan beban dan mempercayakan pergumulan kita pada Tuhan Allah. Apa yang sedang Bapak Ibu khawatirkan hari ini? Adik-adik remaja, pemuda, apa yang sedang kau khawatirkan hari ini? Mereka pun sudah ada kekhawatirannya, bukan hanya orang tua. Nanti kalau aku menikah dengan siapa? Kalau aku sudah menikah, tinggal di mana? Kalau aku sudah menikah, apakah suami saya baik dengan saya? Kalau saya sudah menikah, apakah istri saya menjadi penolong bagi saya? Dan macam-macam hal yang membuat kekhawatiran. Hari ini firman mengingatkan kita, mari kita serahkan pada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Waspada dan berjaga-jaga terhadap si iblis. Ayat yang ke-8 berkata, waspadalah dan berjaga-jagalah. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, percayalah, iblislah yang membuat kita kuat. Iblislah yang menyusupkan sesuatu dalam pikiran dan hati kita. Seperti yang saya katakan tadi, contoh-contoh kekhawatiran itu. Percaya, itu bukan dari Roh Kudus. Itu bukan dari Tuhan, pasti dari iblis. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara membuka hati bagi iblis atau membuka hati bagi Tuhan dan firman-Nya? Itu persoalannya. Iblis itu menggoda. Adam dan Hawa jatuh karena bisikan iblis. Iblis itu adalah sumber dari segala kekhawatiran. Sumber dari segala ketakutan. Dia akan menggunakan tipu muslihatnya untuk menanamkan benih keraguan, benih ketidakpercayaan, benih ketakutan di dalam hati kita. Iblis tahu bahwa kekhawatiran dapat melemahkan iman kita. Dia tahu. Iblis tahu bahwa kalau iman kita lemah akan membuat kita jauh dari Tuhan. Dia tahu itu. Dan dia akan terus membisikkan pikiran-pikiran negatif dan membuat fokus kita menjadi berfokus pada hal-hal yang buruk. Hal-hal yang mungkin terjadi, yaitu hal-hal yang membuat kita tidak berdaya. Semuanya itu berasal dari iblis. Maka Alkitab tadi berkata, lawan dia. Maka untuk melawan tipu muslihat iblis ini, saudara-saudara, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Bagaimana caranya kita dapat melawannya? Bagaimana caranya, saudara-saudara? Yang pertama, tetap berpegang pada firman Tuhan. Adam dan Hawa, mereka jatuh karena dia tidak pegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Dia lebih percaya pada perkataan iblis daripada perkataan Allah. Allah sudah berbicara kepada mereka, jangan kau makan, jangan kau ambil. Di situ engkau makan, matamu terbuka. Engkau tahu apa yang baik dan jahat dan engkau akan mati. Mereka tahu, iya. Tapi mereka tidak berpegang pada firman Allah, tapi berpegang pada bisikan iblis. Sebab
Firman Tuhan itu, Alkitab berkata, adalah pedang roh. Pedang roh yang ampuh untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Itu sebabnya saya akan mengulang sekali lagi. Cintai firman. Baca Alkitab supaya saudara tahu betapa penting dan hebatnya firman. Minggu ini tolong baca seluruh Mazmur pasal 119. Bukan seluruh pasalnya, bukan seluruh Mazmur saya bilang. Tapi khusus Mazmur pasal 119. Mazmur 119 adalah ayat pasal terpanjang yang ada dalam Alkitab. Tapi sekalipun dia panjang sekali, hanya satu intinya. Bagaimana seseorang mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Allah. Kedua, bagaimana kita dapat melawan tipu muslihat iblis? Yang pertama, hidup dalam ketaatan. Iblis tidak memiliki kuasa atas orang yang hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh taat pada Tuhan, percayalah iblis tidak akan mampu menggoda kita. Kenapa Yesus menang ketika dicobai? Kenapa? Jangan langsung bilang karena dia Tuhan. Bukan karena dia Tuhan. Tapi karena ketaatannya pada perintah Tuhan. Alkitab mencatat itu. 3 kali iblis menggoda mencoba Yesus. Tapi Yesus selalu menjawab 3 hal itu dengan berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Itu artinya Yesus taat kepada firman Allah. Dan itu yang membuat Yesus menang atas bisikan godaan daripada iblis. Ketika kita taat pada perintah Tuhan, dia akan lari daripada kita. Tapi sekali kita membuka hati bagi dia, membuka kesempatan kepada dia, dia akan datang berkali-kali dan seterusnya untuk menggoda kita. Yang ketiga, untuk kita waspada dan berjaga-jaga selain kita berpegang pada firman dan taat pada Tuhan. Yang ketiga adalah memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 menggambarkan perlengkapan senjata Allah yang dapat dipakai untuk melawan serangan iblis. Apa yang harus kita pakai? Semua kebaikan, semua hal-hal rohani harus menjadi kesukaan saudara. Ibadah harus menjadi kesukaanmu. Memuji Tuhan harus menjadi kesukaanmu. Membaca firman harus menjadi kesukaanmu. Melayani Tuhan harus menjadi kesukaanmu. Mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Kalau tidak, iblis akan mempengaruhi kita. Membuat kita kacau balau pikiran kita. Sampai akhirnya tanpa kita sadar, kita melanggar dan melawan ketetapan Tuhan. Sekali lagi waspada. Dan berjaga-jaga terhadap si iblis yang senantiasa berusaha berjuang untuk menjatuhkan kita. Yang keempat. Hal yang keempat saudara-saudara, ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, ketika saudara menghadapi persoalan, jangan langsung engkau lemah. Karena Alkitab sudah bilang bukan hanya kau yang mengalaminya. Bukan hanya kita. Saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Untuk itu diperlukan yang keempat. Agar kita dapat menaklukkan kekhawatiran. Yang keempat adalah miliki iman yang teguh. Atau teguh dalam iman. Saudara-saudara, iman yang teguh adalah keyakinan yang kokoh. Ini yang disebut dengan iman yang teguh. Keyakinan yang kokoh
dan tak tergoyahkan kepada Allah dan firman. Orang mau bilang apapun tidak mempengaruhi cinta kita pada Tuhan. Orang mau mempengaruhi kita pun tetap kita percaya pada firman. Saya mau tanya dan renungkan di hatimu. Adakah pernah orang mempengaruhi pikiran saudara dan akhirnya saudara berubah? Yang sebelumnya saudara begitu sungguh-sungguh yakin pada apa yang Alkitab katakan. Tapi karena pengaruh dari orang-orang lain. Dan pengaruh itu bukan sesuatu yang benar. Membuat engkau berubah. Membuat engkau tidak lagi seperti apa yang kau lakukan seperti dulu. Saudara-saudara, orang yang memiliki iman yang teguh, dia tidak akan tergoyahkan. Siapapun tidak akan mampu menggoyahkan iman dia, kasih dia kepada Allah dan juga pada firman. Iman itu sekali lagi saudara-saudara, bukan hanya sekedar kepercayaan di pikiran kita, kepercayaan secara intelektual kita. Tapi juga melibatkan keyakinan hati. Komitmen kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Keteguhan iman sekali lagi adalah kunci untuk kita dapat melawan kekhawatiran. Sebab ketika iman kita teguh, kita tidak mudah goyah oleh situasi yang sulit dan tidak terpengaruh oleh tipu muslihat iblis karena iman kita teguh. Saudara-saudara, kita akan mampu berjuang, kita akan mampu mengatasinya kalau kita memiliki keteguhan iman. Sekali lagi, keteguhan iman itu adalah keyakinan yang tak tergoyahkan oleh apapun, oleh siapapun. Keyakinan terhadap Tuhan dan juga keyakinan terhadap firman-Nya. Yang kelima, ayat yang ke-10 dan 11. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi. Luar biasa. Meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa, Tuhanlah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang kelima adalah tunduk kepada kehendak Allah yang maha kuasa. Tunduk kepada kehendak Allah yang maha kuasa. Sekali lagi ayat terakhir, Dia yang punya, Tuhan yang punya kuasa sampai selamanya. Oleh sebab itu siapakah yang sanggup melawan Allah? Tidak ada. Masih adakah di atasnya Allah? Tidak ada. Segala kuasa di bumi dan di sorga ada pada tangan Allah. Itu sebabnya kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Tidak melawan. Tidak melawan Allah. Saudara-saudara, dua ayat ini mengajarkan kita kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Yang pertama adalah tunduk dan patuh kepada kehendak Allah yang maha kuasa. Berarti kita dipanggil untuk mengakui bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk hidup ini. Dan kita harus bersedia mengikutinya. Rencana Allah bagi semua orang yang diciptakannya. Itu mulia, itu besar. Tapi persoalannya adalah apakah saya mau? Apakah kita mau mengikuti kehendaknya? Memaksakan kehendak kita kah atau mengikuti kehendak Allah? Itu berarti kalau kita merelakannya, itu artinya kita tunduk dan patuh pada kehendak. Yang kedua di ayat ini,
Allah adalah sumber segala anugerah, sumber segala kasih karunia. Artinya Allah atau Dia yang memberikan anugerahnya kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, yang terbesar yang Tuhan beri adalah keselamatan kita. Melalui kematian Yesus di kayu salib. Seharusnya ini saja orang Kristen atau semua orang ingat. Dengar ya sekali lagi ya. Ini saja orang ingat. Apa itu? Yesus mati bagi dia yang bersalah, yang berdosa ini. Mati bagi dia. Padahal dia jahat, kita jahat. Ini saja diingat. Maka orang itu akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi dia. Kalaupun doamu belum terjawab, itu sangat kecil. Itu hal sederhana, hal yang sangat biasa. Tapi lebih daripada itu, Dia sudah berikan pada kita. Kasih karunia-Nya meliputi, diberikannya kita pengampunan dosa. Diberinya kita pertolongan, diberinya kita berkat yang tak terhingga. Kemudian ayat ini juga mengajarkan kita supaya kita hidup dengan fokus pada kemuliaan Allah yang kekal. Kita harus mengutamakan kehendaknya di atas segala hal dan mengakui bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Tujuan utamanya, sekali lagi dengar. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Tujuan utamanya adalah agar kita semua mempermuliakan Allah. Berarti kalau ada orang yang hidup di dunia ini tidak memuliakan Allah, maka dia mengingkari hakikat penciptaan Allah di dalam dirinya. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, ayat ini juga mengajarkan kita bahwa setelah kita mengalami penderitaan, Allah akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kita. Itu artinya apa, saudara? Penderitaan bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Tetapi Allah akan memperkuat kita melalui proses hidup. Ingat khotbah pada waktu yang lalu. Penderitaan sengaja, masalah sengaja diizinkan Tuhan. Supaya imanku menjadi kuat. Kita menjadi pribadi yang kuat. Itulah tujuan Allah. Mengizinkan kita pergumulan. Sebab Allah adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Dia sanggup memelihara dan sanggup meneguhkan kita dalam segala situasi. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, iman itu adalah kunci untuk mengusir kekhawatiran. Oleh sebab itu pelihara, jaga terus iman kita. Supaya kita memiliki iman yang kuat dalam menaklukkan segala kekhawatiran. Ketika kita merendahkan diri, menyerahkan beban kepada Tuhan, berjaga-jaga melawan iblis, teguh dalam iman, dan menyerahkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa, maka kekhawatiran akan sirna, diganti dengan kedamaian dan sukacita. Haleluya. Sekali lagi tanamkan di hati saudara, bahwa kita diberikan kuasa untuk menaklukkan kekhawatiran. Menaklukkan kekhawatiran dengan iman yang teguh. Adakah saudara dan saya hari ini punya iman yang teguh? Oleh sebab itu, senjata yang Tuhan beri, alat yang Tuhan beri, rahasia kita mampu menaklukkan kekhawatiran adalah iman yang teguh. Dan iman yang teguh itu yang pertama disebut merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Yang ketiga, waspada dan berjaga-jaga terhadap lawan kita si iblis.
Yang keempat, miliki iman yang teguh dan tunduklah kepada kehendak Allah yang Maha Kuasa. Maka kita sekali lagi saudara-saudara akan mampu menaklukkan segala kekhawatiran karena kita memiliki iman yang teguh. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini Engkau memperlengkapi kami melalui firman Allah. Agar kami mampu mengatasi, menaklukkan kekhawatiran dalam hidup kami. Dengan memiliki iman atau kekuatan iman yang hidup. Firman-Mu sudah kami dengar. Dan kami tidak memberi ruang sedikit pun kepada iblis untuk mencuri firman itu dari diri kami. Kami mau belajar tunduk dan taat pada Tuhan dan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.